gitu ya. Dan mereka itu kadang tiba-tiba ada di sebelah dan berdiri memperhatikan gitu. Tapi yo karena Ale sudah tanggung gitu, dia berpikir wah yo mungkin ini godaannya gitu, saya harus kuat, harus kuat, harus kuat. Terus hari demi hari dia lewati gitu tanpa yo mungkin itu, tapi yang jelas itu yang dia rasakan penampakan-penampakan itu semakin banyak dan semakin kelihatan sekali gitu di depannya, di belakangnya, suara-suara yaitu yo dia sampai nggak paham ya apa siang apa malam, yang jelasnya dia cuman tiap hari yo yang dia lihat cuman seperti itu gitu ya. Kemudian di 7 hari lah, 7 hari menjelang ke 40-nya, dia itu melihat sosok aneh gitu. Sosok anehnya itu jadi sosok itu tidak pernah dia lihat dan tidak pernah dia bayangkan di alam-alam ini gitu. Dia melihat ada penampakan-penampakan yang benar-benar baru gitu, ada yang tinggi besar dan lain sebagainya. Dia sampai ya Allah, ini apa ini gitu ya, karena dia nggak pernah melihat atau membayangkan sama sekali sosok-sosok seperti itu. Tapi karena saking tekadnya, dia yo tetap melanjutkan. Dan hal yang paling berat menurut Ale adalah di hari ke 39 pas malam 40-nya. Dia itu sempat sampai benar-benar kepengin untuk lari gitu ya, karena pada saat itu dia merasakan bahwa yang namanya bumi itu bergetar, bumi itu membelah gitu ya, tiba-tiba membelah, dan dari dalam belahan itu keluar semua sosok di alam semesta ini yo. Dia nggak bisa menceritakan, semuanya kumpul di situ, semuanya memperhatikan Ale, semuanya melihat dan yo kayak yang mau makan, kayak yang mau nerekam, kayak mau apa, sampai nggak kuat dia akhirnya. Tapi berpikir lagi, masa iya tinggal semalam ini, masa dia nggak kuat. Tapi bener-bener hal itu ngomong ke saya itu pas malam 40 itu, yo memang bener-bener malam terberat lah selama ini, selama 40 hari yang sebelumnya gitu ya. Sampai-sampai dia yo mau 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 pingsan lah, mau mau intinya mau mau udahan lah gitu, intinya udah nggak kuat gitu, karena ya sosok yang dia lihat di pas malam 40 itu sangat luar biasa sekali, sangat mengerikan, sangat menakutkan, dan dia belum pernah sama sekali. Dan saking banyaknya sosok itu, bahkan sampai bumi terbelah dan keluar makhluk-makhluk, semua makhluk muncul dari situ pun dia wah sampai mau lari, tapi akhirnya ya dia bertahan dan kuat. Akhirnya eh, singkat cerita dia menyelesaikan puasanya yang 40 hari tersebut. Setelah selesai, dia dipanggil oleh Mbah Kiainya sambil tersenyum. Mbah Kiainya bilang, yo kamu ini boleh dibilang yo lulus lah gitu, kamu sekarang sudah menjadi manusia baru. Insya Allah dosa-dosa kamu sudah diampuni, dan yo intinya yang lalu biarlah berlalu. Sekarang berjalanlah ke depan menjadi Ale yang sekarang, Ale yang lebih bermanfaat bagi keluarga, Ale yang lebih baik. Dan yo karena setelah menyelesaikan itu, Ale yo sangat sangat senang lah, sangat bahagia gitu ya. Tapi dari setelah tirakatnya yang 40 hari 40 malam tersebut, disitulah Ale mengalami sebuah keanehan-keanehan di hidupnya, dimulai dari situ. Jadi dia itu sudah melihat alam gaib itu secara permanen. Jadi kalau misalnya ada seorang pengen melihat alam gaib, mungkin dia harus ada proses fokus dulu baru bisa melihat. Tapi saat itu Ale sudah bisa melihat baik siang atau malam, jadi alamnya sudah begitu ramai. Kata dia, wah saya bingung ini, kok alamnya jadi ramai banget. Jadi dia udah bisa melihat alam gaib atau alam manusia itu nyampur gitu. Dia belum bisa mengkondisikan mana alam gaib, mana alam itu gitu. Terus Mbah Kiai cuman berpesan bahwa yo ini ada proses untuk kamu menyesuaikan. Yo nanti banyak fitnah yang timbul di diri kamu, tapi yo jalani aja yo, karena inilah godaannya gitu. Pada saat itu Ale nggak tahu apa maksud
Pak Kiai tersebut, Mbah Kiai tersebut dengan omongannya itu bahwa nanti akan timbul fitnah. Akhirnya setelah beberapa hari di sana, setelah keadaannya pulih, si Ale akhirnya dia pulang ke Jogja ke kos-kosannya. Di Jogja itu omongan dari Mbah Kiai itu menjadi sebuah kenyataan. Menjadi kenyataan seperti apa? Karena dari pulangnya dia dari Magelang, dari pondok pesantren tersebut, Ale mengalami banyak sekali fitnah, dan menurut Ale fitnah yang paling berat yang dia rasakan adalah dia itu disangka orang gila gitu ya. Kok bisa seperti itu? Ya, ya mungkin karena keadaannya yang memang seperti yang tadi saya ceritakan itu, bahwa dia itu sudah melihat dua alam. Bahkan menurut penuturan dia nggak cuma dua alam, alam jin, alam manusia, tapi dia juga bisa melihat alam malaikat gitu. Jadi eh, saya ingat sekali omongan dia bahwa setelah dia berpuasa selama 40 hari 40 malam tersebut, tidak ada yang gaib di dunia ini, di alam semesta ini. Menurut dia sudah tidak ada yang gaib kecuali satu, yaitu Allah. Saya ingat sekali omongan Ale seperti itu. Tapi dengan kemampuannya itu, dengan kelebihannya Ale seperti itu, fitnah pun timbul di kos-kosan tersebut. Yo nggak sedikit lah, bahkan di kos, teman-teman kosnya itu menganggap bahwa Ale gila. Yo kenapa dia dianggap gila? Karena yo sering terjadi malam hari tiba-tiba Ale teriak, tiba-tiba Ale yo lari gitu, nabrak tembok jedak sampai kepalanya yo apa eh, sampai kepalanya sakit, sampai kepalanya melendung lah gitu kalau bahasa Jawanya ya gitu ya. Kalau saya nanya saat itu gitu, lo kok bisa terjadi seperti itu, gimana lo, gimana nggak kaget ya, orang lagi enak-enak tidur tiba-tiba ada pocong di sebelah gitu, tiba-tiba ada eh, kuntilanak yang ketawa gitu, nggak tahu dari mana ya tiba-tiba di sebelah gitu. Bahkan dia itu sering sekali yo lagi tiduran, lagi enak-enak main HP, dengerin musik, tiba-tiba di depannya muncul sosok yang mukanya hancur lah, yang rambutnya panjang terurai gitu, yang tiba-tiba dia ada sosok yang membelakangi dia, yang punggungnya itu bolong gitu. Dan yo itu awal-awalnya Le yo sebenarnya dia bilang nggak takut sih, cuman kaget gitu yo. Saking kagetnya pernah lah, bahkan sering gitu kalau malam dia itu kejar gitu, dia lagi enak-enak nyantai tiduran, tiba-tiba di sebelahnya muncul sosok pocong gitu, dan saking kagetnya itu dia berteriak gitu. Dan yo biasalah misuh gitu kalau orang Jawa, woi ngapain gitu yo. Dan karena dibisuin gitu, dikata-katain sama si Ale pun berdiri dan mau memukul uh, sosok tersebut lari gitu ya, maksudnya berkelebat gitulah, terus menghilang di masuk ke tembok. Karena Ale itu kan nggak sadar yo, dia kejar terus, akhirnya dia nabrak tembok. Kejadiannya sering seperti itu gitu. Bahkan juga sering kalau pas makan bareng gitu sama teman gitu, tiba-tiba Ale teriak terus, muntah-muntah gitu. Karena apa? Karena uh, dia melihat mie yang dia makan sama teman-teman itu berubah jadi cacing, jadi kelabang, jadi apalah itu gitu. Jadi dia itu merasa jijik dan yo muntah-muntah gitu. Nah itu yang menyebabkan teman-teman Ale itu eh, menganggap Ale kayak orang gila gitu kan ya, karena nggak wajar gitu yo, tiba-tiba teriak, tiba-tiba lari nabrak tembok, tiba-tiba yo marah-marah gitu. Apa yang dimarahin kan kalau teman-teman nggak lihat gitu ya. Tapi Ale ngomong ke saya bahwa yo kalau orang di dunia spiritual ya seperti itu gitu, godaannya ya memang gede, dan godaan terbesar adalah yo fitnah itu gitu. Karena pasti setiap orang yang tembus mata batinnya permanen itu pasti akan dianggap gila.